Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mbak Siti Zuhro, Mbak Wiwi. Kelihatannya ada diskoneksi antara elit partai politik dengan rakyat yang dijadikan objek pemilu selama 5 tahunan. Bagaimana menyelesaikan diskoneksi itu? Iya, memang kita merasakan sejak pemilu pertama 99 sampai 2024, berarti 6 kali pemilu nasional kita, dengan berbagai perbaikan-perbaikan ya, model pemilu yang kita lakukan, tidak lain tidak bukan ditujukan untuk memperbaiki kualitas partai kita sebagai pilar penting demokrasi. Ini asetnya gitu ya, negara sekaligus adalah pilar penting tadi itu. Tapi ternyata memang tidak mudah membangun partai politik, melembagakan partai sampai berasumsi, kita berargumentasi bahwa dengan pemilu serentak di mana keserentakan tadi Tidak mudah atau tidak mau? Ini empirik ya, menunjukkan bahwa kalau diserentakkan mungkin akan lebih, bukan masalah efisien, tapi nanti akan terjadi seleksi alami terhadap partai politik. Sehingga partai betul-betul yang bagus yang akan terseleksi, yang bisa masuk di DPR. Tapi ternyata masih di atas 8 juga. Sekitar 10, turun lagi 9, sekarang 8. Tidak pernah sampai ke 5 kan gitu. Berarti kapan pelembagaan partai itu? Ternyata tidak terjadi. Jadi justru saya menilai di pemilu 2024 yang lalu itu, apa yang terjadi dengan partai politik? Seolah-olah kehilangan hak otonomnya, kedaulatannya untuk memilih, untuk melakukan persiapan dan sebagainya. Lalu patronase yang sangat kental. Lah ini semakin menurut saya semakin membuktikan bahwa sebetulnya partai kurang mengakar. Apalagi terbukti dengan partai-partai baru yang tidak bisa menunjukkan dirinya bisa bersaing dengan partai yang sudah Oke, baik. Adi Prayitno, gimana Anda sebagai ahli politik menyelesaikan problem keterputusan elit partai dan rakyat di bawah yang dijadikan objek aja sebelumnya? Ya, saya kira dua hal solusinya. Pertama, partai politik itu harus kembali ke hitohnya. Kalau kita membaca literatur politik, kan banyak sekali fungsi partai politik. Kaderisasi, rekrutmen, kerja politik rakyat, sosialisasi, dan seterusnya. Kalau ini sudah difungsikan, saya kira partai politik itu nggak peduli siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi anggota dewan, dan siapapun yang jadi ketua umum mereka. Problemnya adalah partai politik seringkali diakuisisi oleh elit-elit tertentu hanya untuk kepentingan politik mereka. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian per hari ini kita menyaksikan banyak sekali elit-elit partai mungkin sebelum kita lahir dan sampai kita hari ini pun nggak ganti-ganti orangnya itu. Nggak ganti-ganti. Bagi saya itu problem yang relatif cukup serius. Karenanya yang terjadi itu adalah kerja politik tiap 5 tahun sekali. Yang kedua tentu kita membutuhkan masyarakat pemilih yang cerdas. Adik-adik mahasiswa, jangan pilih partai politik yang jelas-jelas kerjanya 5 tahun sekali. Hukum mereka di 2029 mau calon presiden, mau calon gubernur, bupati, wali kota, termasuk calon anggota dewan. Jangan pilih. Itu yang pasti harus kita munculkan. Tanpa itu semua, maka partai politik akan menyederhanakan. Kalau pemilihnya sumbu pendek, tidak bisa dikalkulasi dengan ukuran-ukuran nasional, maka partai politik akan terus menjadikan rakyat itu hanya sebatas tunggangan, rakyat itu hanya sebatas komoditas, dan rakyat hanya sebatas objek, didekati jelang pemilu, kasih kerudung, kasih sembako, selesai. Dan melupakan dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh partai politik. Hanya 2 hal itu Bang yang paling mungkin kita lakukan. Baik, Bung Hanta, kalau betul analisis dari Adi bahwa rakyat ini hanya jadi objek politik 5 tahunan, apakah tidak mungkin dibikin sebuah sistem di mana rakyat ini boleh menyatakan petisi kepada elitnya? Apakah petisi dalam bentuk mosi tidak percaya atau mosi percaya untuk mengatasi keterputusan ini? Demokrasi lebih langsung ya. Ya, memang kalau bicara partai politik seperti paradok demokrasi. Kita tahu partai politik adalah lembaga inti demokrasi, instrumen utama demokrasi. Tetapi di saat yang sama justru demokratisasi itu kadang yang paling tidak ada kita lihat di lembaga partai politik. Misalnya soal keterputusan antara arena kaderisasi dan rekrutmen politik. Tiba-tiba jadi calegnya siapa? Publik datang, pemilih datang ke bilik suara itu kan memilih nama yang sudah ditentukan. Ada seleksi, ada eleksi. Kita itu hanya terlibat di election. Seleksinya semuanya sepenuhnya di partai politik. Nah, bagaimana prosesnya itu tidak ada demokratisasi. Menentukan capres, kita menunggu jam-jam
jam terakhir bagaimana partai berapa segelintir orang menentukan siapa capresnya. Ditambah proses mengambil keputusannya itu kan sangat bukan hanya oligarkis, tapi sangat personalisasi. Untuk menyelesaikan urusannya, ini di Indonesia ini kita lihat kan ada di Senayan, DPR. Padahal jangan-jangan 7 orang untuk menyelesaikan urusan. Ketua umumnya. Karena itu memang harus ada agenda demokratisasi total. Sistem berdemokrasi kita dimulainya dari mana? Kalau bicara dari partai politik. Persoalannya kalau memulai dari partai politik kan dari regulasi tadi Mas Budiman katakan yang harus dari DPR dan pemerintah. Siapa isinya? Partai politik. Jadi semua muara rekrutmen politik itu ada di partai politik. Gimana caranya? Apakah kita menunggu kesadaran dari partai politik melakukan perubahan yang menurunkan melakukan demokratisasi, membuat kekuasaan mereka berkurang itu agak sulit. Nah, jalan salah satunya saya setuju ada 2 jalan. Satu, dorong undang-undang demokratisasi itu paket undang-undang partai politik. Bagaimana dipaksa partai politik dalam rekrutmen caleg-calegnya harus melibatkan pemilih. Bagaimana menentukan capres harus melibatkan pemilih, konvensi misalnya di beberapa partai. Sisi yang lain perlu dari bawah. Saya setuju misalnya untuk dipertimbangkan petisi. Di beberapa negara misalnya di Eropa ada tidak harus demokrasi perwakilan sepenuhnya, tapi bisa juga langsung. Di mana bisa melakukan petisi untuk mengajukan undang-undang, membatalkan orang yang sedang duduk di DPR. Jadi perlu dipertimbangkan untuk dibuat sebuah regulasi. Kang Gun-Gun, kalau lihat perilaku politik, sebetulnya ada juga orang ahli yang mengatakan apa bedanya sih partai politik dengan korporasi politik. Jadi partai itu adalah perusahaan pengerah politisi sebetulnya. Padahal sebenarnya kan Mas Bud, ya partai politik itu kan entitas publik ya. Berbeda dengan korporasi yang dari awal memang profit ya. Kita bicara untuk orientasi keuntungan, profit making. Nah, sementara ada sense of public, ada upaya untuk keterwakilan suara-suara publik, kepentingan publik, dan lain-lain. Sehingga partai politik menurut saya harusnya hadir dalam urusan-urusan hajat hidup orang banyak. Kan begitu. Keterputusan itu menurut saya pertama dari sisi masyarakat, kita lemah sekali literasi politik. Jadi political literacy mainstreaming itu masih lemah. Selalu dominannya asumsi bahwa kesuksesan demokrasi diukur dari prosentase datangnya orang ke TPS. Misalnya supaya kemarin 81% begitu. Kemudian dianggap demokrasi sukses. Padahal kan secara substantif datangnya orang ke TPS bukan berdasarkan kesadaran tapi mobilisasi. Apalagi mobilisasinya lewat misalnya sesuatu yang sangat pragmatis dan merusak seperti vote buying. Itu tentu akan merusak demokrasi. Makanya saya melihat bahwa negara demokrasi akan menguat, salah satu ikhtiarnya adalah political literacy mainstreaming harus kuat. Memang resikonya pada demokrasi prosedural seperti datangnya orang ke TPS bisa jadi menurun. Karena di rata-rata negara yang maju, itu belum tentu partisipasi konvensional datang ke TPS itu lebih dari 60%. Tapi kritisisme, kemudian juga keberanian orang untuk berdaya seperti memberikan petisi, dan ada perlindungan petisi itu juga diakui secara regulasi. Sekarang kan kita melakukan petisi misalnya, berapa juta orang terlibat, itu tidak mengikat apapun. Karena tidak ada undang-undang yang memayunginya. Moral tapi kan? Nah, hanya moral. Makanya ke depan mungkin perlu dipikirkan juga bahwa petisi itu bisa mengikat. Juga bisa misalnya ada keterwakilan publik untuk memveto kebijakan-kebijakan publik yang memang tidak relevan dengan sense of public tadi. Makanya Mas Bud, menurut saya salah satu kelemahan secara institusional di partai politik adalah kaderisasi, pendidikan politik, dan payung hukum yang kerap kali menjadi mainan temporer. Jadi ini aturan misalnya undang-undang pemilu dan segala macam sistemnya, itu selalu ada ruang bolong untuk menyisakan menjadi political game di lingkaran elit. Sementara kemudian publik tetap pada persoalan-persoalan regulernya yang setiap 5 tahun berulang terus seperti berada di pita Mobius. Tidak ada penyelesaian dari setiap akhir perjalanan pemilu elektoral di 5 tahunan tadi. Baik Kang Gun-Gun, Mas Adi dan Mbak Uwi, Pak Hanta. Terima kasih telah bergabung di